Ngomongin arti dari kata memasak, memasak itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membuat makanan. Membuat makanan itu perlu adanya persiapan biar makanan itu enak buat dimakan. Seiring jalannya waktu, istilah memasak ini nggak cuma dipakai buat ya memasak makanan, tapi jadi slang, jadi bahasa gaul yang biasa kita temukan di meme internet. Memasak ini tuh jadi kayak istilah biarin dia kerjain dulu lah sesuatu itu. Biarin orang atau kelompok tersebut ngelakuin hal yang perlu dia lakukan sampai kelar baru kita judge. Biarin dia masak, let him cook, let her cook. Hubungan penjelasan kata memasak sama judul video ini sebenarnya ya biarin dia masak ceritanya. Maksudnya tuh biarin si pembuat cerita ngerjain ceritanya dulu, baru kita judge, baru kita kritik, baru kita nyinyirin. Tunggu hasil jadinya. Emang ini channel wibu oriented banget, jadi nyenggolnya nyenggol wibu mulu. Tapi topik yang gua angkat di video ini bisa lo aplikasikan ke media hiburan lainnya, katakanlah TV series, katakan lo video game atau apalah. Gua ngangkat topik ini karena kesadaran diri gue sendiri pada saat dulu ya baca manga, nonton anime ataupun main game atau apalah ya. Kadang itu gue nggak sabaran. Gue tuh ngerasa dulu tuh punya kebiasaan buruk, tiba-tiba tuh gue pengen suatu cerita itu kejadiannya buru-buru terjadi tanpa memperdulikan proses mengapa kejadian tersebut terjadi. Misalnya di series romance lah, gue pengen buru-buru ngeliat karakternya pacaran tanpa peduli build up ceritanya yang merupakan jalan cerita kenapa mereka itu bakal pacaran. Kok video ini ya alasan kenapa itu kita harus sabar dan biarin si pembuat cerita itu memasak ceritanya dulu, entah itu di media perwibuan, TV series, game atau apalah. Pertama, coba sabar ngikutin cerita itu. Sabarnya kayak gimana ya, sabar aja, kalem, jangan keburu-buru pas ngikutin ceritanya, jangan merasa diburu-buru lah. Contohnya kayak yang gue bilang tadi tuh, jangan pengen suatu kejadian di cerita itu buruan terjadi dan lu nggak peduli proses kenapa kejadian tersebut ada, yang akhirnya lu kayak mengabaikan setup yang di dalam ceritanya. Misalnya kalau series action ya lu pengen si villain ini kalah, tapi lu pengen villain karena itu pokok buru-buru deh kalah dah. Lu nggak peduli cara villain tersebut dikalahkannya gimana, siapa yang ngalahin villain tersebut, kelemahannya apa sih yang ngebikin si villain ini kalah. Kalau lu nggak sabar dan mindsetnya buru-buru kayak gitu, lu nggak mungkin bisa enjoy proses jalan ceritanya sampai ke puncak ceritanya, karena lu cuma pengen buruan kelar dan mungkin saking gak sabarnya lu jadinya ngedrop cerita tersebut atau akhirnya lu loncat ke akhir ceritanya aja. Padahal buat gue pribadi ya sekarang ya, enjoyment terbesar gue pada saat ngikutin cerita adalah di saat semua setup yang dikumpulkan dari awal cerita itu tuh nyambung pada saat klimaks cerita yang akhirnya itu semua boom meledak di situ, dan itu rewarding banget rasanya. Berkaitan tentang gak sabaran, mungkin juga ada yang gak sabaran karena hal lain. Misalnya itu ada suatu hal yang dia gak sukain, akhirnya dia drop. Katakanlah mungkin ya dia gak suka sama suatu karakter, tapi sebenarnya bagi gua ngedrop cerita itu karena suatu karakter masih dapat dijustifikasi lah dalam beberapa kasus tertentu. Karena kadang juga ada series yang gua drop karena gua nggak suka karakternya, apalagi kalau misalnya handling karakter tersebut kurang aja atau si karakter ini bukan selera gua. Tapi gini, ada kasus di mana bagi gua lu jangan ngedrop cerita karena karakternya. Kenapa? Karena mungkin karakter itu belum mendapatkan ya karakter development, belum dikembangkan, yang ngebikin karakter tersebut jadi karakter yang jadi. Let's just say lu risih karena karakternya itu terlalu naif pas baru dikenalkan di dalam cerita, dan karena lu nggak suka karakter naif kayak gitu akhirnya lu drop. Padahal mungkin di alur ceritanya karakter tersebut bakal dikembangkan melalui berbagai macam kejadian yang akan dihadapinya di dalam cerita. Hasilnya karakter tersebut jadi naif ntar. Pokok inti segmen ini ya udah sabar aja dulu, karena nggak semua hal yang ada di dalam cerita itu langsung dijejelin semua ke lu, nggak langsung semuanya dimasukin. Sabar, pelan-pelan dimasukinnya. Ini juga sebenarnya bergantung juga sih sama selera cerita lu kayak gimana. Apakah lu bakal tahan sama cerita yang dengan setupnya banyak, atau lu prefer cerita dengan setup cerita itu yang simple. Tapi gimana pun juga harus sabar buat ngikutin ceritanya. Buat gue pribadi mau yang setup banyak atau yang simple, karena dalam suatu cerita pasti ada plot point yang gak bakal langsung dijelaskan pada saat itu juga. Mungkin plot point tersebut disimpan dan bakal dijelaskan di bagian cerita selanjutnya atau apa. Dan alasan utama buat sabar itu karena hal kayak gini, plot pointnya itu bisa yang kayak gue bilang tadi, karakter development, terus plot point yang disambungin di akhir cerita atau apa. Jangan kebiasaan mau instan saat itu juga. Jangan kebiasaan mau misalnya villain ini harus cepet-cepet kalah, mereka ini harus jadian saat itu juga. Lu jadinya gak bakal bisa
bisa enjoy proses ceritanya. Karena cerita itu ada jalannya, ada aturannya. Pola cerita kan basicnya itu ada pembuka cerita, dimana kita itu dijelaskan gambaran umum ceritanya. Misalnya kita dijelaskan dunia di dalam cerita itu bentuknya kayak gimana, terus karakter intinya itu siapa. Dan setelah pembuka yang berisikan pengenalan dasar tentang hal-hal yang ada dalam cerita, ya kita masuk ke isi ceritanya, dimana semua hal yang dikenalkan pada pembuka cerita itu dieksekusi di sini. Dan terakhir ya di penutup cerita, dimana cerita tersebut ditutup kayak setelah karakter jahatnya dikalahkan. Dunia cerita tersebut bagaimana kalau ngomongin cerita action ya contohnya. Terus hubungannya apa bang sama sabar dan biarin dia masak? Ya hubungannya sama sabar sama biarin tukang cerita yang masak itu ya adalah ini basicnya proses cerita. Dasar itu kayak gini. Orang-orang yang gak sabar gak mungkin bisa enjoy proses ini, dan orang-orang mungkin harus bisa lebih belajar proses kayak gininya gitu loh, enjoy proses teknisnya. Tentu aja eksekusinya tergantung chefnya sih, pembuat cerita ini kayak gimana. Kalau misalnya suatu cerita itu proses dari poin A ke poin C itu ngelewatin poin B, itu aneh. Apakah gue mau suatu cerita lompat langsung ke penutupan cerita tanpa ada penjelasan kenapa bisa disampai poin itu? Kenapa si karakter villain ini kok tiba-tiba kalah? Kenapa si cewek ini akhirnya jadian sama si cowoknya? Dan apalagi kalau misalnya lu pada misalnya nonton anime gitu loh, katakan lo gue malas sama episode 2 kelamaan gini-gini, akhirnya lu skip episode 3, episode 4. Nah, terus lu bingung pas nonton episode 4 ini, kok karakternya gini-gini sih? Ya wajar aja lu bingung, lu gak sabaran lu ngelewatin episode yang ngejelasin kenapa sih karakter di episode 4 itu kayak gitu. Ya wajar aja, makanya sabar. Tentu aja walaupun habis lu sabar, lu tunggu masakannya dan masakan ceritanya itu gak enak buat lo, ada hal yang gak bikin lu puas ya, tetap boleh kritik, tetap boleh nyinyir. Dan itu ya gue lakuin juga. Buat gue pribadi, gue nyinyir cerita most of the time itu di saat tertentu. Katakanlah kan anime sama manga itu ceritanya biasanya dibagi per arc cerita. Nah gue paling sering nyinyirin anime sama manga itu dibagi per arc. Misalnya kalau ada hal yang gak serak sama gue, dan tentu aja di akhir cerita anime sama manga tetap gue nyinyirin juga. Dan terus kalau main game single player ya ceritanya juga sama. Biasanya kan cerita itu dibagi tentang per act, per arc gitulah. Dan juga kalau nonton film ya gue nyinyir abis nonton filmnya. Dan buat TV series juga gue nyinyir kadang itu per episode. Kadang juga ada series anime atau TV series yang pakai format episodik sehingga gak ada pembagian act atau arc-nya juga, dan gue nyinyirnya per episode karena ya gak terlalu nyambung gitu kalau format episodik. Pokok ini cara yang biasa gue lakukan buat nyinyir, buat mengkritik suatu cerita hiburan yang gue ikutin, dan gue ngerasa ini cara yang paling optimal. Ini cara gue pribadi, tapi kalau lu mau berbeda gak apa-apa. Kenapa gue sebut ini cara yang optimal buat gue? Karena ya gue sabar dan ngasih waktu buat si pembuat cerita masak dulu makanannya sebelum gue makan. Kalau makanannya kurang enak pas gue makan ya tetap gue nyinyir karena saya pembuat cerita ya tukang masaknya. Tapi nyinyir mengkritik ini gue lakuin kalau gue suka sama ceritanya yang gue ikutin terus. Kalau gue nggak punya interest sama ceritanya dari awal ya gue nggak bakal nyinyir. Orang gue gak punya interest sama sekali. Jadi ngapain gue dari awal mengkritik hal yang gue nggak suka sama sekali? Buang-buang waktu. Malas gue ngeditnya, malas gue kontenin. Itu gue juga mengkritik suatu series yang gue drop pada saat tertentu. Habis gue drop ya gue nyinyir, gue nggak suka ceritanya kayak gini A sampai Z. Habis itu ya udah gue pergi, ini alasan gue, baik gue nggak peduli lagi sama ceritanya. Mungkin bakal gue pick up lagi, mungkin atau enggak, gak tahu, gak suka gue. Oh gitu deh. Daripada akhirnya nih ya penutup dari gue, kalau ngikutin cerita coba biarin yang buat ceritanya masak dengan lu sabar ngikutinnya. Nyinyir pas proses masakan itu udah kelar, gak masalah. Itu cara gue. Gak semua hal dalam cerita itu bisa langsung instan, langsung wah gitu loh. Jadi ada prosesnya gitu loh. Kenapa hal tersebut bisa wah? Poin A ke poin C harus lewatin poin B dulu. Karakter A jadian sama karakter B itu gimana? Ada jalannya. Villain A dikalahkan sama MC B itu ada jalannya juga. Karakter Naif mendapatkan pengembangan karakter ceritanya itu kayak gimana? Ada prosesnya juga. Enjoy prosesnya, enjoy jalan ceritanya. Jangan buru-buru pengen semuanya langsung boom. Itu jadinya nggak enak gitu loh. Lo abaikan proses jalan ceritanya, jadi nggak suka gue kayak gitu. Jadi sabar aja, enjoy prosesnya gitu loh pada saat ngikutin cerita. Kalau lu tertarik sama cerita tersebut, dengan lo sabar sama cerita yang lo suka, bisa jadi itu hasilnya rewarding banget. Kebahagiaan yang ditunda itu lebih mantep daripada kebahagiaan instan yang lo dapat saat itu juga, sumpah. Jadi pokok biarin si pembuat cerita ini masak dan lu sabar tunggu masakannya. Abis masakan kelar lu judge, udah gitu aja, bye.